Selamat malam, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Selamat merayakan ulang tahun gereja yang ke-42. Mari kita maju terus bertumbuh bersama. Saya mengajak jemaat untuk menaikkan pujian ini. Mari kita semakin sehati sepikir, bertumbuh bersama untuk tuaian besar yang sudah menanti di hadapan kita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Jemaat, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ulang tahun gereja ke-42 yang baru saja kami rayakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas gereja kami. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang unity in Christ oleh hamba-Mu Pak Amos Lim. Mari ya Tuhan,
kiranya Tuhan yang menolong kami bersama-sama. Baik hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan maupun kami jemaat yang merenungkannya. Ubahkanlah hati kami, perbaharuilah pikiran dan roh kami Tuhan. Sehingga gereja kami menjadi gereja yang dewasa, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita baru saja merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-42. Dan biarlah kita malam ini boleh merenungkan sebuah makna yang indah, yaitu unity in Christ. Satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-11. Kalau Alkitabnya sudah dapat, jemaat terkasih, mari kita buka hati kita, pikiran kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus boleh menyiapkan hati kami untuk kami boleh merenungkan sebuah tema yang indah. Kesatuan di dalam Yesus Kristus. Itulah kami, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mari Tuhan, perbarui hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Perbarui juga sikap hati kami Tuhan, dengan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-11, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi isi hati Paulus ketika menulis surat ini? Bagaimana situasi dan kondisinya? Ternyata ketika Paulus sedang menulis surat daripada Filipi ini, Paulus sedang ada di dalam penjara di Roma. Itu ada di dalam Filipi pasal 1 ayat 7, Filipi pasal 1 ayat 13 dan 17. Ya. Nah, termasuk juga dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Rasul 28 ayat 16 sampai 31. Nah, apa yang kita perlu pahami tentang isi hati Paulus ya? Rupanya menurut catatan sejarah bahwa ketika Paulus pertama kali
menginjakan kakinya di benua Eropa. Persekutuan yang pertama kali dia bangun, persekutuan Kristen tentunya adalah persekutuan di kota Filipi ini, jemaat Filipi ini. Jadi boleh dikatakan jemaat Filipi adalah buah sulung yang dirintis oleh Rasul Paulus. Nah itulah sebabnya ketika dia sudah tahu bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal sebagai martir di Roma, dia juga mengirimkan surat Filipi ini kepada jemaat sebagai surat penggembalaannya yang tentu saja mengandung nilai-nilai yang sangat penting untuk kita pelajari bersama, ya. Nah, jadi kita lihat di dalam nats yang kita baca ini ada perasaan cinta yang luar biasa, ada harapan, ada keinginan, bahkan juga ada doa-doa yang Rasul Paulus panjatkan bagi jemaat di Filipi. Tentunya adalah keinginan Rasul Paulus sebagai perintis atau bisa dikatakan sebagai pendiri jemaat di Filipi pada tahun 49 sampai dengan 50 Masehi. Nah, jemaat Filipi ini menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang teguh, menjadi jemaat yang bersatu, siap menghadapi tantangan zaman, bahkan juga menjadi jemaat yang akhirnya bisa dipakai Tuhan menjadi kantung-kantung jiwa untuk menampung, untuk memelihara jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sekalipun mereka itu adalah bangsa-bangsa asing. Ya. Nah, itulah sebabnya di dalam surat ini dikatakan dengan jelas di ayat pertama ya, Filipi pasal pertama, bagaimana Paulus begitu bersukacita, begitu bersyukur bangkitnya jemaat daripada di Filipi ini. Bahkan di dalam Filipi pasal kedua diharapkan jemaat Filipi itu boleh semakin teguh, semakin setia. Dan ujung-ujungnya adalah kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Kristus. Nah, satu yang menjadi perenungan buat kita bersama-sama begitu ya. Gereja kita baru merayakan ulang tahun yang ke-42. Saya nggak kenal dengan siapa perintis gereja ini atau pendiri gereja ini. Ya mungkin pendiri itu adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tetapi para tokoh-tokoh dulu kita boleh sebut sebagai perintis. Dan kita tetap menghargai perjuangan mereka ketika membangun persekutuan Kalam Kudus di kota Ambon ini. Tentunya ya. Nah seandainya mereka ada melihat kita ulang tahun bersama, tiup lilin, vokal grup begitu kan ya. Kira-kira perasaan apa yang ada pada mereka? Kalau misalnya mereka diundang untuk berdoa bagi jemaat kita pada saat pesta ulang tahun, kira-kira doa apa yang akan mereka panjatkan? Sekalipun saya secara pribadi tidak tahu tentunya, tetapi paling tidak pasti mereka memiliki harapan-harapan yang indah. Mereka ingin tentu jemaat kita, Gereja Kristen Kalam Kudus ini semakin berkembang, bertumbuh, bahkan boleh juga semakin diperluas pelayanan. Lalu kemudian di dalam tubuh gereja kesatuan, ada kekeluargaan, ada kehangatan. Sehingga benar-benar merasakan satu kesatuan persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Bahkan juga semua aktivis karunia-Nya itu boleh semakin bertumbuh, bangkit dan akhirnya dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja ini boleh semakin diperluas pelayanannya. Mungkin bukan cuma sekedar Ambon, tapi juga merambah ke kota-kota lain. Ya, kita doakan. Itu adalah harapan tentunya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam surat Filipi ini ayat 2 sampai dengan ayat yang pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, paling tidak kita melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah harapan Rasul Paulus sebagai perintis ya. Harapannya adalah bahwa gereja itu boleh bersatu di dalam satu kesatuan kasih, satu jiwa, satu tujuan, itu ada di ayat yang kedua. Begitu ya. Nah oleh sebab itu bagaimana caranya supaya gereja di Filipi ini bisa bersatu? Rasul Paulus juga memberikan caranya. Di ayat pertama dikatakan harus ada nasihat, harus ada penghiburan, harus ada persekutuan, harus ada belas kasihan, harus ada kasih mesra atau kasih persaudaraan. Begitu. Lalu kemudian juga di ayat ketiga Rasul Paulus memberikan sebuah saran. Baiklah di antara kita sebagai anggota jemaat, anggota gereja, kita harus saling merendahkan diri. Menganggap orang lain lebih penting. Dan jangan cuma mencari kepentingan yang
diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Kenapa? Karena semua itu bisa dipakai oleh si jahat untuk menjadi jalan pemecah belah jemaat. Ya. Nah, tentunya Rasul Paulus juga tahu bahwa untuk melaksanakan keinginan daripada Rasul Paulus ini, keinginan Tuhan juga tentunya satu tubuh, satu jiwa, satu tujuan tidak mudah. Memang tidak mudah. Kita dari berbagai suku, kita dari berbagai keluarga, latar belakang, budaya, begitu. Sekarang ada berkumpul di dalam satu keluarga besar, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, tidak mudah. Betul, tidak mudah. Nah, oleh sebab itu Paulus memberikan yang kedua. Apa itu? Keteladanan Yesus. Jadi untuk kita bisa menjalankan satu keinginan Paulus, keinginan Tuhan, bahkan juga keinginan para pendiri gereja kita bersama-sama, maka kita harus belajar dari keteladanan Yesus. Jangan lihat orang, karena kalau lihat orang mungkin hari ini orang itu baik. Hamba Tuhan ini baik, minggu depan dia ada kelemahan kita bisa berubah. Begitu. Dan juga jangan terlalu menuntut orang lain harus dengan standar yang sangat tinggi. Begitu. Tetapi mari kita belajar seperti Yesus. Dikatakan ayat 6, Yesus itu Allah. Allah. Tapi dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Dan kemudian dia taat kepada pimpinan Bapa, taat kepada pendidikan oleh Roh Kudus di padang gurun, dia taat lakukan itu semua, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, nah jadi ketika kita ada miskomunikasi, ketika kita ada perasaan tidak enak, ketika kita ada sesuatu yang rasanya kurang, yuk kita belajar kepada Yesus Kristus. Yesus melihat kok kelemahan Yudas, Yesus tahu kok kelemahan Matius. Yesus juga tahu kok kelemahan Petrus, semua tahu dia. Tetapi apakah dia menghakimi, apakah dia menghancurkan? Tidak. Justru Yesus membangun. Dengan cara apa? Yuk sama-sama merendahkan diri, lalu kemudian dengan keteladanan Yesus kita boleh sama-sama saling membangun. Dan yang ketiga, di ayat 10 dan 11 dikatakan ketika harapan Paulus itu diperjuangkan dalam kehidupan kita bersama sebagai satu gereja. Ketika keteladanan Yesus itu kita terapkan bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Maka yang ketiga, kehendak Allah akan dinyatakan. Jelas sekali, kehendak Allah apa? Cuman dua di sini. Di ayat 10 dikatakan kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus. Ketika jemaat bersatu, diakonnya dijalankan, pujian dan penyembahan menjadi semakin baik. Pemberitaan firman Tuhan, misi berkembang. Akhirnya yang dipermuliakan siapa? Yesus Kristus kan? Kemuliaan Kristus. Lalu yang kedua ayat 11 dikatakan keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga dikatakan setiap jiwa, setiap lutut bertelut menyebut Yesus sebagai Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi harus kita sadari bahwa ketika kita ada bersama-sama di dalam satu gereja, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Adalah karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Mari kita juga dengan kedewasaan rohani, menganggap anugerah ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kita pertahankan dan kita kembangkan. Dengan cara bagaimana? Kita saling melepaskan ego kita. Kita melihat kepentingan gereja, kita melihat kepentingan bersama. Itu boleh ditempatkan di atas kepentingan kita pribadi. Dan biarlah nama Tuhan itu boleh semakin dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat dengan pokok doa kita yaitu masa depan gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan 3 perkara di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini Tuhan. Yaitu harapan Paulus, keteladanan Yesus dan kehendak Allah itu boleh terjadi di dalam seluruh kehidupan gereja kami Tuhan. Memang kami sangat lemah, seringkali kami juga egois Tuhan.
Seringkali kami lupa diri bahwa kami juga adalah orang yang seharusnya berbelas kasih karena kami pun mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Seharusnya juga Tuhan kami harus menjadi orang yang lebih sabar. Seharusnya juga Tuhan kami menjadi orang yang harus lebih membangun, bukan menghancurkan Tuhan. Dan seharusnya juga Tuhan kami harus belajar lebih banyak berkorban Tuhan. Tidak menuntut atau apalagi menilai orang lain dan menghakimi orang lain. Seharusnya Tuhan, secara logika kami mengerti. Tetapi seringkali di dalam praktek kami mengalami kesulitan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sebagai jemaat sekian puluh tahun Tuhan, kami belum bisa seperti apa yang Kau harapkan dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan kali ini Tuhan, kami ingat siapa kami Tuhan. Kami mau belajar merendahkan diri kami mau belajar menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk masa depan gereja. Bapa di dalam surga, kami tidak tahu Tuhan setelah nanti masa COVID selesai Tuhan, mungkin sebulan atau 2 bulan lagi Tuhan, ketika gereja kembali buka ibadah Tuhan, apa akan jadinya dengan gereja kami Tuhan. Kami hanya percaya pimpinanmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu sempurna bagi gereja kami Tuhan. Kirimkanlah jiwa-jiwa Tuhan, biar supaya penuh sukacita kami juga Tuhan. Bahkan juga Tuhan terus kembangkan gereja kami Tuhan. Kalau Engkau memiliki program yang indah untuk kota Ambon dan Maluku ini Tuhan, bahkan untuk negeri ini Tuhan, tolong libatkan gereja kami Tuhan sebagai bagian daripada rencana-Mu Tuhan, sehingga itu menjadi satu persembahan gereja kami yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga yang boleh bersama-sama ada di dalam kesatuan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon Tuhan. Khususnya untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon, biarlah Tuhan berkati Tuhan para guru, termasuk para tim pembina murid-murid yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh semakin berkembang. Kalaupun ada sekolah-sekolah yang baru Tuhan, biarlah itu juga boleh menjadi satu pembelajaran dan semangat untuk memacu diri Tuhan. Sehingga Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon pun, Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon pun menjadi sekolah yang terus maju di dalam berbagai perkembangannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, khususnya juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan ataupun misi Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon Tuhan. Begitu banyak Tuhan yang bisa digali Tuhan, tetapi saat ini kami belum tahu Tuhan kami mesti bergerak bagaimana. Biarlah pimpinan-Mu Tuhan kepada para majelis Tuhan itu boleh semakin jelas sehingga kemana kami harus melangkah Tuhan untuk boleh menembus jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga boleh minta pos PI yang baru Tuhan sebagai pengganti pos PI Paso Tuhan. Mari Tuhan, ada tempat-tempat yang lain bahkan di Kepulauan Maluku ini Tuhan masih banyak pulau-pulau yang belum ada gereja. Biarlah Tuhan taruh beban di dalam hati para pemimpin Tuhan. Sehingga Kalam Kudus Ambon pun boleh berpikir, boleh berdoa, boleh berharap dan boleh bermisi untuk menjangkau pulau-pulau. Tuhan, sekali lagi kami juga berdoa Tuhan untuk kerjasama Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini dengan sinode, bahkan juga Tuhan dengan gereja-gereja lain baik di lokal termasuk juga dengan Gereja Kalam Kudus yang lainnya Tuhan. Biar kami boleh bersinergi Tuhan sehingga boleh bersama-sama terus mengembangkan kasih dan karunia Tuhan, talenta dan boleh dipakai Tuhan untuk perluasan pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua kami Tuhan di dalam situasi COVID pandemi ini Tuhan. Biarlah mereka juga tetap terus ada di dalam kesehatan, sukacita, bahkan juga Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, biarlah doa-doa yang kami panjatkan ini boleh menjadi doa yang berkenan kepadamu. Dan Engkau juga Tuhan yang akan mengabulkan menurut sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, kita akan tutup ibadah doa malam kita pada malam ini. Mari kita bersama-sama angkat sebuah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita tutup di dalam doa. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan seluruh jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.